Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rini Nida Maftufah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menginterpretasikan sebuah video yang berjudul Levels of Depression Have Doubled During Coronavirus Pandemic by BBC News. Okay, let me start now. The number of adults in the UK who are experiencing some level of depression has doubled since the start of the coronavirus pandemic, according to the Office for National Statistics. Their survey, carried out over a 12-month period, found that 1 in 5 people appear to have depressive symptoms. That compares to 1 in 10 before COVID-19 hit. Amongst those most likely to suffer have been women, people under the age of 40, and those with a disability, as Lauren Moss reports. Jumlah orang dewasa di Inggris yang mengalami depresi meningkat sejak adanya pandemi virus corona. Menurut Kantor Statistik Nasional, survei dilakukan selama kurun waktu 12 bulan. Mereka menemukan bahwa 1 dari 5 yang orang tampaknya memiliki gejala depresi dibandingkan dengan 1 dari 10 sebelum adanya COVID-19 ada di tengah-tengah mereka. Yang paling mungkin terkena dampak adalah wanita di bawah umur usia 40 tahun dan penyandang disabilitas. Berikut laporan dari Lauren Moss. Mai was first diagnosed with depression when she was a teenager. Throughout lockdown, she shielded with her partner because Lily is clinically extremely vulnerable to coronavirus. Mai says while the pandemic gave her the opportunity to spend more time at home, that also came with consequences. Mei pertama kali didiagnosis depresi ketika dia masih remaja. Selama masa lockdown, dia melindungi Lily, pasangannya. Karena Lily secara klinis sangat rentan terhadap virus corona. Mei mengatakan bahwa masa pandemi memberinya kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah yang juga membawa konsekuensi. For me, a big part of my anxiety has been kind of going around, being around other people, kind of this fear of a virus. Also with this impending kind of current recession that's happening and kind of uncertainty of the job market and me being quite young and kind of being in that place where I've been on short contracts. It's a scary time. Bagi saya, sebagian besar kekhawatiran saya adalah saat berada di sekitar orang lain. Jenis ketakutan terhadap virus ini yaitu adanya resesi yang mungkin akan datang dan juga ketidakpastian pasar kerja karena saya masih muda untuk bekerja dalam kontrak kerja yang pendek. Ini waktu yang menakutkan. More than 3,500 adults were asked standard questions used to assess depression. They answered how often they experienced a range of symptoms, including a change to their sleep patterns or appetite, a loss of interest in daily activities, or difficulty concentrating. Lebih dari 3.500 orang dewasa menjawab pertanyaan standar yang kami gunakan untuk menilai gejala depresi. Mereka menjawab seberapa orang mengalami berbagai gejala termasuk perubahan pola tidur atau nafsu makan, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, atau kesulitan berkonsentrasi. Many reported high levels of stress or anxiety. This data seems to confirm that there's an increasingly large number of people who are experiencing mental health problems for the first time, almost as a direct or possibly indirect consequence of COVID. So it's really important that those people are able to access the help and support they need. Menurut pakar bernama Paul Farmer berpendapat tentang kasus ini. Dia mengatakan bahwa banyak yang melaporkan tingkat stres atau kecemasan yang tinggi. Data ini tampaknya mengkonfirmasi bahwa semakin banyak orang yang mengalami masalah kesehatan mental untuk pertama kalinya hampir sebagai konsekuensi langsung atau mungkin tidak langsung dari COVID. Jadi sangat penting bagi orang-orang untuk dapat mendapatkan bantuan atau dukungan di mana mereka sangat membutuhkan. For others, lockdown has opened new doorways. Stephen has suffered with depression on and off since childhood. He was working multiple jobs to fund his studies, but says the change of pace has altered his life for the better. Bagi orang lain, masa lockdown telah membuka pintu baru. Stephen telah menderita depresi sejak kecil. Dia mengerjakan banyak pekerjaan untuk mendanai kuliahnya, tetapi perubahan waktu yang cepat telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik.
just kind of that combination of just improving my own health and not being able to see my friends made me really realise the importance of both of those. So then from there, when restrictions began to ease off, just took any advantage I could just to spend more time with friends, de-stress, and yeah, it was completely kind of changed my outlook on what was important to me. In March, during lockdown, the government announced. Oke, dia berkata, tetapi hanya semacam kombinasi yang hanya meningkatkan kesehatan saya sendiri dan tidak dapat bertemu teman-teman saya. Mungkin benar-benar menyadari pentingnya keduanya sehingga mereka dari sana, ketika masa pembatasan atau social distancing mulai mereda, langsung saja saya akan menggunakan kesempatan itu untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman. Itu benar-benar mengubah pandangan saya dan apa yang penting bagi saya. £5 million of funding for mental health community projects, and NHS England launched a 24-hour crisis line. Oke, pada bulan Maret selama masa lockdown, pemerintah mengumumkan 5 juta pound pendanaan untuk proyek komunitas kesehatan mental dari Inggris dan meluncurkan bala bantuan darurat yang siap siaga dalam waktu 24 jam. Ma is now setting up her own charity to support people, but says there still needs to be greater awareness. Psychiatrists have warned that today's findings are the sign of another looming health crisis, and that is while we are still in the grips of a pandemic. Laura Moss, BBC News. The number of adults. Oke, May sekarang mendirikan badan amal sendiri untuk mendukung orang-orang, tetapi dia mengatakan bahwa masih perlu adanya kesadaran yang lebih besar. Para psikiater telah memperingatkan bahwa temuan hari ini adalah tanda dari krisis kesehatan yang membayangi, dan itulah mengapa kita masih dalam cengkraman pandemi. Lauren Moss dari BBC News melaporkan. Oke guys, itu adalah hasil dari interpretasi saya berdasarkan video ini. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.